Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, saat ini kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat di gedung gereja ini, walaupun dalam situasi dan kondisi yang belum aman sepenuhnya. Kita berdoa memohon kuasa, penyertaan dan perlindungan Tuhan, agar kita tetap dalam lindungannya. Hari ini kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Marilah dalam tuntunan tema konsisten mengikut Yesus, kita menghadap hadirat Tuhan dan memuliakan Dia. Jemaat disilahkan berdiri. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang akan diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. PKJ 2, mulia-mulia namanya. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Raja menang, mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Saudara-saudara sekalian, baik yang ada dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa kita. Dalam pengakuan dosa dan diikuti berita anugerah, Roh Allah yang hidup, rengkuhlah kami dengan kasih-Mu supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Ya Roh Kudus, Roh Pemersatu, ajarlah kami menghayati kehadiran-Mu yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus saat Ia mengatakan, "Terimalah Roh." Ajarlah kami menerima daya Roh dan hidup dalam pemulihan, serta kesatuan antara sesama dan dengan Tuhan. Tetapi ampunilah kami jika lebih sering memenangkan daya pikir kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilangku tak bercela, olehnya ku sembuh. Tibalah saatnya bagi kita saudara-saudara akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita persiapkan firman Tuhan itu pertama dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Yang kedua sebentar dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Dan yang terakhir nanti dari bacaan utama sekaligus bacaan Injil, Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 71. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Di dalamnya apapun tantangan dan pergumulannya kami percaya Tuhan selalu hadir di setiap bagian kehidupan kami. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau tahu kami adalah orang yang lemah, hati pikiran kami diliputi oleh kelemahan dan dosa. Kami tidak mungkin memahami firman-Mu dengan kekuatan, dengan kepintaran, dan dengan kemanusiaan kami. Oleh karena itu hikmat kuasa Roh Kudus kami perlukan untuk memberikan kepada kami pengertian yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dipilih dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadakannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit,
Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga mendengarkan di tempat kediaman-Mu, dengarnya di kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-71. Bacaan utama kita pada saat ini. Firman Tuhan demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kure semangat puang. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun terutama saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita tahu bahwa sekarang ini kita berada dalam
pergumulan yang sangat besar. Saya mengungkapkan ungkapan seorang yang luar biasa dalam pelayanannya di masa yang lalu, Martin Luther King. Dia mengatakan hal yang kemudian sama seperti yang kita alami sekarang ini. Kita bisa berasal dari latar belakang hidup yang berbeda-beda. Kita bisa berasal dari afiliasi politik yang berbeda-beda. Kita bisa berasal dari latar belakang manapun yang berbeda-beda. Tetapi sekarang ini kita sementara berada di perahu yang sama untuk menghadapi gelombang yang sama pula. Bukankah kata-kata itu menjadi sangat penting di saat kita berada di masa pandemi seperti sekarang ini? Oleh karena itu sungguh sangat disayangkan apabila ada orang di tengah-tengah masa pandemi ini mencari keuntungan sendiri untuk memperkaya dirinya dan tidak pernah mempunyai simpati dan empati kepada orang yang bergumul di sekitarnya dengan begitu banyaknya pergumulan di masa pandemi ini. Dan oleh karena itu saudara-saudara, dibutuhkan bagi kita, terutama orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana sikap simpati dan empati itu berada dalam diri kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Bahwa kita tidak sekedar ibah, tidak sekedar peduli biasa kepada orang yang menderita di sekitar kita. Tetapi itu muncul dengan sendirinya karena kepercayaan kita, karena keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, perasaan seperti itu alamiah, muncul sendiri. Dan itu terus akan terjadi di masa yang akan datang dalam mungkin saja pergumulan yang berbeda di masa yang akan datang. Oleh karena itu saudara-saudara, menghadapi memang pandemi ini, menghadapi virus COVID-19 ini, selalu kita mendengarkan ungkapan-ungkapan yang luar biasa ya. Marilah kita menjadikan COVID-19 itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita mau bagaimana lagi? Mau ditolak susah. Bukan berarti bahwa silakan tidak pakai protokol, silakan penyakit itu datang sendiri kepada kita, bukan. Tapi memang menghadapi virus COVID-19 ini dibutuhkan satu sikap yang harusnya menjadi luar biasa dalam diri kita untuk menjadikannya sesuatu yang memang merupakan bagian kehidupan kita, hari-hari kita di masa yang akan datang. Dan tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang akan ada lagi pergumulan yang lebih berat daripada yang kita alami hari-hari ini. Dan oleh karena itu saudara-saudara, menghadapi pergumulan yang belum selesai, sementara kemungkinan besar di masa yang akan datang akan ada lagi pergumulan yang lebih berat lagi. Kita diajak untuk melihat diri kita, iman kita, bertanya terus-menerus bagaimana kita memperlakukan iman kita kepada Yesus di setiap waktu dan di setiap pergumulan yang ada. Tema kita kemudian berbicara tentang konsisten mengikuti Yesus. Saudara-saudara, bacaan utama kita dari Injil Yohanes pasal 6. Latar belakang dari Injil Yohanes pasal 6 ini, ayat yang ke-60 kita baca tadi sampai ayat yang ke-71, tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Jadi banyak orang mengikuti Yesus, melihat tanda mujizat luar biasa, memuji-muji Yesus. Bahkan ketika kumpulan 5.000 orang itu diberi makan dengan peristiwa mujizat pula, wah, semakin banyak orang mengikuti Yesus. Tetapi saudara, tiba di ayat 60, tiba tentunya di sebuah tempat yang berbeda. Yesus ingin memberi pelajaran yang sangat berharga
Antara mujizat yang baru saja terjadi, antara apa yang dilakukannya, dan apa maknanya itu dalam peristiwa biasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya maksud begini, saudara-saudara, kita semua yang ada di sini, termasuk yang ada di rumah hari ini, kita bukan orang yang berada dalam kumpulan 5.000 orang yang melihat langsung tanda mujizat itu. Bayangkan saja, saudara, kalau iman kita ditentukan dengan peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apakah dengan demikian kita akan menjadi kecewa hari ini, zaman ini, ketika kita tidak melihat mujizat langsung seperti itu? Bukankah kita akan menjadi sangat kecewa kepada Tuhan ketika di masa pandemi ini kita mengharapkan, loh di masa yang lalu kan 5.000 orang bisa diberi makan. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Masih ada sisanya lagi kan. Kenapa dia tidak ada? Kenapa dia tidak membuktikan itu di masa pandemi ini? Virus sekecil ini tidak dilihatin. Masa tidak bisa selesaikan dengan mujizatnya? Betapa kecewanya kita. Oleh karena itu Yesus memberi batas. Habis dia memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Dia kemudian menstopkan orang banyak itu termasuk murid-muridnya. Dan dia mengungkapkan kata-kata yang luar biasa. Sebelum pasal 6 ayat 60 itu, ada kata-kata yang luar biasa yang dikatakan oleh Yesus kepada masing-masing orang pada saat itu. Dan yang paling terkenal itu sebenarnya adalah perkataan Yesus tentang dirinya yang ditunjuk sebagai roti hidup. Yesus mengatakan, percaya kepadaku sama seperti kalian makan roti kehidupan, roti yang kekal. Tidak sama seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dalam perjalanan dari Mesir. Mereka makan itu, memang mujizat manna itu ya. Mereka konsumsi makanan mujizat itu, manna itu. Tapi pada akhirnya mereka mati. Nah, Yesus kemudian membawa perbandingan itu dengan menunjuk kepada dirinya. Aku, ketika kalian makan aku, tubuhku, maka kalian mungkin memang tidak melihat satu mujizat seperti itu, tapi roti hidup dalam diriku itu akan menjadikan kalian memiliki kehidupan yang kekal. Dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-59. Penjelasan Yesus tentang itu. Nah, ketika orang banyak itu mendengar tentang perkataan-perkataan seperti itu, mereka tentu kecewa. Mengapa mereka kecewa? Pertama, kekecewaan mereka itu, mereka tetap mau melihat mujizat. Bagi orang banyak itu, mujizat itu lebih penting daripada perkataan Yesus. Ajaran-ajaran Yesus lebih penting mujizat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang mengecewakan orang banyak itu, Yesus lebih banyak menunjuk kepada dirinya dan bukan kepada masa lalu. Orang Israel di masa yang lalu dengan cerita yang luar biasa tentang mujizat dari Allah itu. Itu membuat mereka kecewa sekali. Sehingga dalam ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Perkataan ini keras, perkataan Yesus itu keras. Mereka bersungut-sungut karena apa yang dikatakan Yesus tidak sesuai yang mereka harapkan. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sementara berbicara tentang dirinya sebagai domba Paskah. Mereka tidak mendengar bahwa bersekutu dengan Yesus ada dua hal. Mereka akan menerima hidup yang kekal dan kemudian akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 39 dan ayat 40. Paling tidak saya baca ayat ini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tentang kehidupan kekal dan membangkitkan setiap orang yang percaya di akhir zaman. Itu yang dikatakan Yesus, itu inti yang dikatakan Yesus, saudara. Tetapi mengapa mereka tetap mengatakan, perkataan ini keras. Mereka menolak itu sambil bersungut-sungut. Intinya karena itu tadi, mereka hanya mengisi pikiran mereka dengan hal-hal duniawi. Dalam pikiran mereka itu, yang ada itu hanya bagaimana Yesus menggandakan roti lagi supaya kita makan lagi dan kenyang lagi. Bagaimana kita melihat lagi orang yang sakit seperti ini lalu kemudian tiba-tiba langsung berdiri, langsung berlari-lari dan seterusnya. Itu loh yang kita butuhkan. Tapi Yesus tidak menjangkau hal-hal seperti itu dalam penjelasannya, dalam pemahamannya. Mengapa? Karena Yesus tahu mereka saat itu dan kita hari ini, jika kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal sementara saja, pikiran kita akan tertutup dan tidak terlatih untuk berita yang kekal dari Allah. Siapapun yang mengarahkan pandangannya kepada dunia ini saja akan sulit mengarahkan hatinya memahami dunia yang akan datang, yang akan diciptakan oleh Allah dalam kesempurnaannya. Dan saudara-saudara, siapapun yang melihat hanya roti sebagai makanan hanya untuk mengenyangkan perut saja, dia akan sulit melihat roti hidup yang turun dari sorga untuk memberikan dia kehidupan yang kekal. Dan kehidupan, kalau kita berpikir begini saudara-saudara, kalau kita merenungkan apa arti kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita berpikir bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga kita, bahkan syukur kalau misalnya kita berlebihan dengan apa yang kita dapatkan dalam dunia ini. Kita bertanya, pertanyaan penting saudara adalah, apakah dengan demikian tujuan kehidupan kita sempurna? Belum, saudara. Karena kalau kita memaknai apa yang dikatakan Yesus dalam bagian ini, kehidupan secara tepat di bumi ini hanya bisa tercapai jika semua orang memahami perkara-perkara rohani. Hal-hal rohani adalah hal-hal yang Tuhan siapkan bagi bumi yang sempurna ini. Tuhan Yesus mengatakan daging tidak sempurna, ayat 63 tadi ya. Daging tidak berguna. Bukan roti dan daging yang memberi hidup, tetapi roh, itu kata Yesus ya. Apa kegunanya hidup saudara-saudara kalau hanya dilihat dari aktivitas tubuh saja? Apa kegunanya hidup kalau hidup itu kita pahami hanya karena jantung kita berdetak, pikiran kita bekerja? Apa kegunanya hidup yang seperti itu sementara kita tidak memahami tentang pekerjaan Allah dan bagaimana jejak pekerjaan Allah itu luar biasa setiap hari dalam kehidupan kita. Saya ingin mengungkapkan satu hal saudara-saudara, di masa pandemi ini mungkin kita, dan itu baik saja sih sebenarnya, kita ketat dalam soal protokol kesehatan, pakai masker, ya, sekalipun saya tidak pakai masker di mimbar ini karena saya menjaga jarak yang luar biasa dengan saudara-saudara semua. Lalu kemudian rajin mencuci tangan, lalu menghindari kerumunan dan lain sebagainya, PPKM sekarang dan lain sebagainya. Semua itu plus itu kita pelihara dengan baik. Oke, kita disiplin dengan itu. Tapi kita mau bertanya, itu kan hanya urusan karena kita menghadapi penyakit ini sekarang. Yang lainnya belum. Bagian yang lainnya itu apa? Bagian rohani kita. Pemahaman iman kita di masa pandemi ini. Apakah ada di antara kita saudara-saudara yang bisa melihat pekerjaan Allah yang terus menguatkan kita,
menghadapi begitu banyaknya persoalan yang bisa timbul dari sini, tapi kuasa Allah tetap bekerja di antara kita. Saya berdiskusi dengan teman-teman sesama pelayan di tempat-tempat yang lain. Saya mengatakan kalau misalnya di masa pandemi ini kita terserang dan terpapar virus ini, baik yang tingkat sederhana maupun yang mungkin lebih besar, diawali dengan kehilangan misalnya penciuman dan bau, tidak lagi kemudian kita cium. Marilah kita berpikir-pikir, ternyata indera perasa kita terhadap bau dan juga rasa terhadap makanan dan lain sebagainya, ketika itu hilang dari kita, itu hal paling sederhana ya saudara. Marilah kita berpikir bahwa ternyata kehidupan kita ini rentan. Marilah kita berpikir saudara-saudara bahwa kehidupan kita ini ternyata sebentar saja bisa hilang. Dan oleh karena itu di tengah-tengah persoalan yang rumit dan pelik seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Allah yang jauh lebih besar dalam memberikan kepada kita makna kehidupan yang kekal itu. Kalau kehidupan kita di dunia ini tidak sempurna, rentan sekali dengan begitu banyaknya persoalan, mari kita melihat bahwa ternyata Allah datang kepada kita di dalam Yesus Kristus untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Supaya kemudian kehidupan kita ini kita tidak jalani dengan ketakutan yang terlalu berlebihan, seakan-akan tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dalam dunia ini. Dan oleh karena itu Yesus kemudian memberikan, dan pada saat Yesus mengatakan itu banyak orang meninggalkan dia. Perikop pembacaan kita tadi mengatakan bahwa ya tinggal Yesus berbalik kepada 12 muridnya. Bayangkan 5.000 orang baru saja percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan tentang hal-hal rohani dan bukan hal-hal duniawi, semua orang itu meninggalkan Yesus. Yang tinggal hanya 12 murid Yesus. Yesus mengatakan saudara kepada mereka 12 orang itu, kenapa kamu tidak pergi juga sama seperti orang-orang lain itu? Tetapi kemudian jawaban yang menarik sekali itu kita terima dan kita dengar dari yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini perkataan iman yang luar biasa, saudara-saudara. Pertama, ada dua sisi di sana. Pertama, Rasul Petrus sama seperti rasul-rasul yang lain, murid-murid Yesus yang lain, selalu melihat bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh Yesus sebenarnya. Itu satu. Dan kan kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini tidak final kan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, saudara-saudara, mungkin saja masih ada selubung dalam pikiran kita. Tidak apa-apa. Ketika kita menghadapi pergumulan yang kemudian kita tidak mengerti apa ujungnya pergumulan ini, apa ujungnya dari penderitaan saya ini, kita tidak mengerti sama sekali tentang bagian itu. Tidak apa-apa saudara-saudara. Tetapi bahwa iman, kita tetap akan menyatukannya kepada Tuhan. Sehingga doa kita itu sebenarnya harusnya berisi, Tuhan, sekalipun banyak perkara saya tidak mengerti dalam hidupku Tuhan, tapi saya percaya. Tuhan, sekalipun hari ini saya sakit tidak ada obatnya, saya tidak tahu apakah penyakit ini akan memberi sebuah bencana yang luar biasa terhadap diri saya, bahkan mungkin akan membuat saya hilang dari dunia ini. Tidak apa-apa Tuhan, saya tidak memahami secara persis itu, tapi saya percaya kepadamu. Oh, itu iman yang luar biasa, saudara. Dan oleh karena itu memang kita membutuhkan sebuah pengalaman hidup kita yang luar biasa di masa yang akan datang dengan tetap percaya, bukan kepada pikiran kita. Kalau hanya kepada pikiran kita, cepat-cepat kita meninggalkan Yesus. Kalau hanya kepada hal-hal seperti misalnya duniawi ya, seperti makanan, seperti apapun yang kemudian kita mau cari dalam dunia ini, cepat-cepat atau mungkin dari dulu kita sudah meninggalkan Yesus. Tapi karena iman kita diletakkan kepada hal-hal yang kemudian yang akan dikatakan dan akan dilakukan oleh Yesus bagi kita, maka sampai hari ini kita tetap setia kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebentar
kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus, kita akan makan roti. Dan formulir perjamuan Gereja Toraja, sakramen Gereja Toraja, sakramen perjamuan kudus Gereja Toraja mengatakan, mengulang perkataan Yesus ketika dia mengangkat roti yang dipecah-pecahkan ini adalah gambaran dari tubuh, simbol, lambang dari tubuh Yesus yang terpecah. Ambillah, makanlah. Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah ini untuk mengingat aku. Lalu dimakan. Apa fungsinya itu, saudara? Itu lambang memang, itu tanda memang, roti sebagai gambaran tubuh Kristus kita kasih masuk ke dalam tubuh kita. Demikian juga dengan anggur sebagai gambaran dari darah Yesus Kristus yang tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya, masuk juga ke dalam tubuh kita. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ungkapan saya tadi, jadikanlah COVID ini sebagai teman seperjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang, membiasakan diri dengan COVID ini. Dan oleh karena itu roti dan anggur sebagai gambaran dari pengorbanan Kristus bagi kita ketika itu masuk dalam tubuh kita. Itu berarti kita akan membiasakan kehidupan kita ke depan ini dengan roti dan anggur sebagai gambaran dari tubuh dan darah Kristus yang telah ada dalam diri kita dan hidup kita. Ada begitu banyak pergumulan yang akan kita hadapi ke depan. Ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Iman kita tidak akan pernah berhenti untuk satu persoalan saja. Iman kita terus belajar untuk menjalani kehidupan ini apapun tantangannya. Sama seperti kemudian yang Yesus katakan dalam perikop kita tadi. Kehidupanku dan apa yang aku lakukan hanya untuk Bapa di sorga. Dan hanya untuk Bapa di sorga itulah dia berani mempertaruhkan nyawanya. Karena itu saudara-saudara, mari dalam memasuki perjamuan kudus tadi, nantinya kita betul-betul melakukan itu dengan pemahaman iman bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, terbatas, berdosa, tetapi kita mau terus mengikuti Yesus apapun tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam saat teduh yang kita alami saat ini, saudara-saudara, mari kita merenungkan perjalanan kehidupan yang selama ini kita jalani dan akan kita jalani ke depan. Ada begitu banyak perkara yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani. Di dalam semua perkara itu, mari kita melihat bukan hal-hal yang kelihatan, hal-hal duniawi, hal-hal yang hanya untuk kehidupan kita yang sementara. Mari kita memandang kepada Yesus yang telah menyerahkan dan mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang kekal, untuk membangun kehidupan rohani kita semakin dekat kepadanya. Amin. Mari kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman, dan pada saat ini dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam
Akta khusus Sakramen Perjamuan Kudus. Kita akan membawa penjelasan tentang roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan dalam perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Kau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian persiapan, ku datang kepadamu anak domba Allah. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, untuk tertibnya pelaksanaan perjamuan kudus,
Jadi yang pertama yang akan berdiri untuk menerima perjamuan kudus adalah dari sayap sebelah kiri saya. Setelah itu di ruang depan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu baru di balkon. Kami mohon untuk tetap menjaga jarak. Terima kasih. Sayap sebelah kiri kami mohon siap-siap. Saudara-saudara yang sama di dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat dengan roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi roti dan anggur yang kelihatan ini baik bagi kita yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah, marilah kita lihat ini sebagai pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang sama di dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah sebentar dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Di atas cawan minuman ini Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah sebentar dan minumlah.
Saudara-saudara di dalam gedung gereja ini dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita menerima roti dan anggur sebagai sebuah pengorbanan Yesus bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari dan masuklah.
Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17 demikian. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Perjamuan yang kudus. Bekal untuk Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu.
bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kidung Jemaat 365B ayat 1-3. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Kurmaku ku pakailah, memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat dan tambahan dari yang sakit. Bapak Yonatan Sampetoding, kakak dari Penatua Anna Sampetoding, akan dioperasi besok hari Senin tanggal 23 Agustus di Rumah Sakit Erestelina. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih setia-Mu selalu terjadi, berlaku dalam hidup kami, apapun yang kami alami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah menerima tanda dan meterai dari perjamuan kudus itu melalui roti dan anggur, telah menyatu dengan tubuh kami. Dengan demikian Tuhan, kami adalah orang-orang yang pada satu sisi lemah dan terbatas, tetapi pada pihak yang lain kami diajak oleh Yesus yang hidup di dalam diri kami untuk terus berjalan sekalipun pergumulan dan tantangan hidup itu menjadi lebih berat dari hari ke hari. Dengan bersatunya kami dalam iman, dan kami komitmen dengan iman kami itu, konsisten dengan iman itu. Kami diajak untuk terus melihat bahwa makna kehidupan yang sebenarnya bukanlah ketika kami berhasil secara duniawi, tetapi ketika kami semakin dekat dan mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap pergumulan, dan dalam setiap bagian hal yang kami alami dalam hidup kami. Berdoa mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan di
persekutuan dalam jemaat Rama di tempat ini, terlebih bagi mereka yang sakit, baik yang setiap hari kami doakan maupun yang kemudian baru kami dapatkan informasinya atau bahkan yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Terima kasih Tuhan untuk semua kehadiran-Mu dalam kelemahan kami, dalam penyakit kami, sehingga kami kemudian tidak hanya terpaku kepada kelemahan dan keterbatasan fisik kami. Di dalam iman, itu yang kami syukuri, di dalam iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami tidak hanya melihat kehidupan yang berjalan dengan segala bagiannya yang berjalan sekarang ini, tetapi kami jauh melihat, memandang ke depan tentang kesempurnaan keselamatan yang Tuhan akan karyakan dalam hidup kami. Kami menderita, kami bergumul, kami berduka cita Tuhan di muka bumi ini. Tetapi itu tidak menghilangkan bagaimana janji Tuhan untuk menyatakan kehidupan kekal dan juga kebangkitan di masa yang akan datang ketika Kristus menyempurnakan itu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa keseluruhan pelayanan dalam jemaat ini, baik dalam bagian fisik maupun dalam bagian pelayanan rohani. Pakai kami semua Tuhan untuk melakukan hal-hal ini secara baik. Dan panggil kami semua Tuhan untuk selalu dalam pelayanan ini melakukannya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, ketika kami melihat penyakit ini betul-betul membawa pergumulan yang besar sekali, dan bukan hanya dalam kehidupan kami tapi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Pakai waktu ini Tuhan supaya kami dapat mengambil makna terpenting dalam perkara ini, supaya kami tidak sekedar melawan penyakit ini, tetapi mengerti rencana Tuhan untuk membawa kami dalam pergumulan yang dihadapi semua orang sekarang ini, untuk peduli, untuk menyatakan simpati dan empati, dan untuk memberikan dan menyatakan apapun yang kami bisa mampu berikan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi bersama saat ini. Kami semuanya sakit Tuhan, kami semuanya lemah Tuhan, tetapi justru dalam kesakitan dan kelemahan kami, Tuhan akan memakai kami secara luar biasa untuk menyatakan kemurahan Tuhan dan kehadiran Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami telah memasuki perjamuan kudus, roti dan anggur sebagai penggambaran tubuh dan darah Kristus telah masuk di dalam tubuh kami, dalam hidup kami. Pakai kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan untuk terus berusaha, komitmen dan juga konsisten dalam mengikuti Yesus dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami alami hari-hari ini dan juga ke depan. Kami berdoa, mendoakan persembahan yang telah kami bawa masuk. Terima kasih untuk kesempatan mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan kepada kami, dan kami bawa itu untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat dan juga di luar jemaat. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu yang Engkau selalu nyatakan kepada kami tidak terkira dalam hidup kami Tuhan. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk mensyukurinya, dan itu melalui persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan saat ini. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani hari hidup kami ke depan ini. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga berbagai perkara dan pergumulan yang kami hadapi ke depan, kami tidak jalani sendirian, tetapi kami jalani bersama dengan Kristus yang telah menebus kami dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami dan kehidupan kekal yang kami akan terima di masa yang akan datang. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa, kami datang di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa siang ini kita diizinkan untuk beribadah bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat
saya akan membacakan penekanan warta jemaat Minggu 22 Agustus 2021 yang terbagi atas 5 poin. Yang pertama, ibadah Minggu di masa PPKM level 4. Pada hari Minggu 29 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gedung gereja dengan ketentuan A. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6, pukul 9, dan 17 WITA. B. Kehadiran warga jemaat digilir, yakni pukul 6.00 kelompok 2, 6, dan 8. Pukul 09 kelompok 3, 4, dan 7. Pukul 17 kelompok 1, 5, dan 9. Sangat diharapkan warga jemaat mengikuti jadwal tersebut demi kebaikan kita semua. Poin C, warga jemaat yang diizinkan hadir di ruang ibadah adalah yang sudah divaksin lengkap, yaitu 2 kali, yang dibuktikan dengan kartu vaksin. Jadi mohon membawa kartu vaksin. Penekanan yang kedua tentang kebaktian syukur. Kebaktian syukur insidentil kelompok 7 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 di rumah. Yang pertama, keluarga Soleman Pangloli pada pukul 16 WITA. Yang kedua, keluarga Nyonya Marta Lambe pada pukul 17.30 WITA. Penekanan yang ketiga, PKBGT Jemaat Rama. Kebaktian PKBGT Jemaat Rama akan diadakan pada hari Jumat ya, 27 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA di Gereja Rama. Penghimpun kelompok 1 dan 9 dan pelayan Pendeta Yusuf S. Maliku STH. Penekanan yang keempat tentang pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Yeremia Sulo dengan Vera Melinda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 11 WITA. Konvokator kelompok 6 dan 7 dan pianis Tri Utami Samanta. Peserta ibadah yang hadir di gedung gereja dibatasi maksimal 30 orang saja. Poin yang kelima tentang vaksinasi COVID-19. Disampaikan bahwa pada hari Jumat 20 Agustus 2021 Majelis Jemaat Rama telah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Sayang Rakyat untuk pelaksanaan vaksinasi di Jemaat Rama yang telah disepakati. Namun masih menunggu jadwal untuk datang ke Jemaat Rama berhubung banyaknya permohonan yang masuk ke Rumah Sakit Sayang Rakyat. Karena itu diharapkan warga jemaat bersabar menunggu dan jika ada jadwal minggu depan akan segera disampaikan. Bagi yang sudah mendaftar namun belum melampirkan fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga bagi anak usia 12 tahun ke atas agar secepatnya memasukkannya. Hanya yang memiliki KTP, kartu keluarga yang akan dilayani. Demikian penekanan warta jemaat. Mendengarkan petunjuk hidup baru. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari
Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pergilah, kamu telah dikenyangkan dengan tubuh dan darahnya. Tetaplah konsisten dalam mengikutinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tutup ibadah kita dengan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bakan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah di tempat ini, maupun terutama yang ada di rumah, kita telah menjalani ibadah kita pada hari ini dengan baik. Kita telah menerima roti dan anggur sebagai gambaran dari perwujudan keselamatan yang dianugerahkan dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Biarlah kita terus hidup berkenan kepada Tuhan dalam berbagai tantangan dan pergumulan kita hari-hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Tuhan terus memberkati kita. Pulanglah dengan sukacita.
hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya.